Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan bentuk kerja kita dengan melakukan kegiatan One Man One Tree, yaitu kegiatan di mana setiap satu orang menanam satu pohon. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amara Rafdila, nomor absen 4. Di sini saya selaku moderator, kameramen, dan editor. Halo, perkenalkan nama saya Amin Tirtasira dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Ratidia Aulia, absen 25. Perkenalkan nama saya Sofi Laili Putri dari absen 28. Perkenalkan saya Zaskia Destiani, absen 32. Seperti yang telah disampaikan oleh moderator kami, kegiatan kami kali ini memiliki keterkaitan dengan Ikrar Sumpah Pemuda yang pertama. Untuk itu, saya selaku pemateri akan menyampaikan relasi antara kegiatan penanaman pohon dengan Ikrar Sumpah Pemuda yang pertama. Ikrar Sumpah Pemuda yang pertama berbunyikan kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, yang memiliki makna bahwasanya kita sebagai warga negara Indonesia sepatutnya memiliki rasa kecintaan dan bangga terhadap tanah air Indonesia. Hal ini dibuktikan ketika pada masa penjajahan, putra dan putri bangsa memperjuangkan tanah air dan bersatu demi tanah air. Meskipun era penjajahan di Indonesia telah berakhir, bukan berarti kita sebagai pemuda generasi masa kini tidak dapat membuktikan rasa kecintaan tersebut. Kita pun sebagai para generasi penerus bangsa bisa membuktikan rasa kecintaan dan bangga terhadap tanah air dengan cara menanamkan dan menumbuhkan rasa kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Negeri kita diberkati oleh tanah yang subur. Tentu sudah sepatutnya kita menjaga kekayaan tersebut, yaitu dengan melakukan penanam pohon yang dapat berdampak positif bagi tanah air. Jika seluruh warga Indonesia dapat menerapkan hal ini dengan sistem menteri yang dimaksudkan satu orang menanam satu pohon, maka kita dapat mewujudkan peran kita sebagai anak bangsa dan warga negara Indonesia, yaitu menjaga dan melestarikan lingkungan, sehingga Indonesia dapat menjadi negeri dengan alam yang indah, asri, dan terhindar dari polusi dan globalisasi. Banyak sekali orang-orang yang menyepelekan kegiatan menanam pohon. Mereka seringkali berpikir, untuk apa sih menanam pohon? Dan menganggapnya sebagai kegiatan yang hanya menghabiskan waktu serta energi. Namun, nyatanya bukan begitu. Faktanya, ada banyak sekali manfaat atau dampak positif apabila kita menanam pohon. Berikut ini adalah dampak-dampak positif dari kegiatan menanam pohon. Yang pertama, mengurangi dampak pemanasan global. Pemanasan global itu apa sih? Pemanasan global merupakan keadaan ketika suhu bumi meningkat. Biasanya disebabkan oleh gas rumah kaca. Contoh pemanasan global itu ketika kita merasa sangat panas pada saat siang hari. Tapi ada solusi simpelnya, yaitu menanam pohon. Pohon akan mengurangi karbon dioksida yang dihasilkan kegiatan manusia. Studi mengatakan butuh 3 triliun pohon untuk mengurangi dampak pemanasan global. Maka dari itu, tiap manusia bisa menanam satu pohon atau lebih. Kegiatan ini disebut dengan One Man One Tree. Yang kedua, memberi oksigen kepada kita. Pohon dengan daun yang hijau dapat melakukan fotosintesis yang berpengaruh pada kita semua. Karbon dioksida akan diserap dan pohon akan menghasilkan oksigen yang segar melalui fotosintesis. Dengan kurangnya karbon dioksida dan zat-zat yang mencemarkan udara lainnya, udara dapat menjadi lebih segar dan sehat. Yang ketiga, dapat mencegah banjir. Banjir adalah musibah yang biasa disebabkan karena kegiatan manusia atau kurangnya pohon dan tanaman untuk menyerap air hujan yang deras. Karena pohon dapat menyerap dan menahan lajunya air tersebut, sehingga dapat mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan akan musibah banjir. Yang keempat, menyimpan air hujan dan menyuburkan tanah. Seperti yang telah dijelaskan tadi, pohon dapat menyerap air hujan yang mengguyur bumi kita, agar dirinya dapat melakukan fotosintesis dengan lancar. Ditambah lagi, saat air hujan turun menyentuh tanah secara terus-menerus dapat menurunkan kesuburan tanah. Tetapi jika permukaan tanah ditanami banyak pohon dan tanaman, maka butir-butir air hujan yang turun akan ditahan oleh ranting, batang, dan daun pohon. Hal ini dapat mengurangi
gaya gerus air pada tanah, menghambat kerusakan lapisan pada tanah, memperkaya bahan organik pada tanah, serta mencegah timbulnya kemungkinan erosi. Baik, sebelumnya telah disampaikan bahwa pohon memiliki banyak dampak positif bagi lingkungan sekitar. Untuk itu, ketidaksertaan pohon dalam kehidupan kita akan memberikan berbagai macam dampak negatif bagi lingkungan, khususnya pada manusia. Berikut ini adalah dampak-dampak negatif dari kegiatan penanaman pohon. 1. Kekurangan oksigen. Selain penghasil oksigen, pepohonan dimanfaatkan oleh berbagai jenis hewan sebagai habitat alami. Makhluk hidup dapat hidup, bertumbuh, dan berkembang karena adanya oksigen dan sumber makanan dari hutan. Jika hewan kehilangan habitat dan sumber makanannya, maka sebagian besar hewan tidak bisa bertahan hidup hingga punah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem, yang berarti jumlah hewan karnivora lebih banyak daripada hewan herbivora. 2. Pemanasan global. Pohon membutuhkan karbon dioksida dari atmosfer untuk proses fotosintesis. Jika jumlah pepohonan berkurang, karbon dioksida akan tetap berada di atmosfer. Karbon dioksida dapat memerangkap panas di atmosfer, sehingga suhu rata-rata permukaan bumi dapat meningkat. Peningkatan suhu pada permukaan bumi ini disebut pemanasan global, yang merugikan seluruh makhluk hidup. Jika hewan herbivora semakin menipis jumlahnya karena perubahan suhu dan iklim, maka hewan karnivora akan kekurangan makanan. 4. Terjadi bencana kekeringan. Kekeringan adalah salah satu bencana yang merugikan manusia karena manusia tidak bisa menggunakan air dengan leluasa dalam waktu tertentu. Bagi hewan, kekeringan bisa menyebabkan dehidrasi sehingga hewan bisa lemas, sakit, bahkan mati. Kekeringan juga berhubungan dengan krisis air bersih. Krisis air bersih adalah sedikitnya jumlah air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air di suatu wilayah. 5. Terjadinya bencana alam. Salah satu fungsi akar pada pohon adalah menyerap dan menahan kandungan air di dalam tanah maupun air dari hujan. Artinya, jika suatu daerah kekurangan pohon karena penebangan liar, maka daerah tersebut rawan terjadi banjir dan tanah longsor saat curah hujan tinggi. Setelah mendengar penjelasan sebelumnya, sudah sepatutnya kita melakukan penanaman pohon, khususnya pada daerah-daerah yang minim akar pepohonan atau dapat dikatakan sebagai hutan yang gundul. Dengan kegiatan ini dapat memberikan pengaruh besar bagi kehidupan di bumi, khususnya di negeri yang kita cintai ini. Setelah melakukan penanaman, pastinya perlu dilakukan beberapa cara untuk menjaga agar pepohonan di Indonesia dapat tumbuh dengan baik dan terhindar dari kerusakan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari kerusakan pepohonan di Indonesia. Yang pertama, hindari membakar sampah di lahan luas atau hutan. Karena apabila kita melakukan pembakaran sampah daerah yang luas dan penuh dengan pepohonan, api dapat merambat dan akhirnya membakar banyak pepohonan di sana. Dan pada akhirnya terciptalah lingkungan yang gersang. Yang kedua, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, karena dapat memicu terjadinya kebakaran, khususnya bagi puntung rokok yang masih menyala atau tidak mati sempurna. Yang ketiga, melakukan patroli dan pengawasan rutin pada tempat-tempat yang memang rawan terjadi kebakaran. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadi kebakaran hutan yang besar, sehingga apabila terjadi kebakaran kecil dapat langsung ditangani dengan cepat. Yang keempat, memperketat pengawasan guna melakukan pengendalian dan pengolahan lahan hutan. Yang kelima, mempertegas peraturan undang-undang tentang pembakaran liar. Pembakaran liar atau penebangan liar dapat merusak lingkungan karena dilakukan dengan tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas, dan biasanya kerusakan ini terjadi disebabkan karena tidak adanya tindakan reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang telah gundul akibat penebangan. Keenam, memberikan hukuman atau sanksi kepada pihak manapun yang telah melanggar peraturan mengenai pembakaran liar. Hal ini dilakukan agar para oknum tidak berpendidikan tersebut dapat jera dan tidak melakukan kegiatan ilegal tersebut karena memiliki sanksi pidana.
Yang ketujuh, melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat. Tidak semua masalah dapat ditangani dengan hukum. Hukum memanglah peraturan yang terpenting, akan tetapi kegiatan penyuluhan atau sosialisasi tidak kalah pentingnya. Hal ini dilakukan guna menyadarkan kepada masyarakat luas mengenai betapa pentingnya kita menjaga lingkungan, khususnya menjaga pepohonan. Karena pepohonan adalah sumber kehidupan makhluk hidup di bumi. Dan sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air, sudah sepatutnya kita mengajak para masyarakat luas untuk menerapkan sistem one man, one tree agar tercipta tanah air Indonesia sebagai tanah yang subur dan asri. Setelah penyampaian penjelasan yang telah dilakukan oleh para pemateri kami, berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan kami ini. Pada kegiatan ini, kami berhasil menanam sekiranya 5 bibit pohon yang ditanam di area belakang madrasah kami. Hal ini kami lakukan agar Madrasah Sanawiyah Negeri Samarinda dapat menjadi madrasah yang lebih hijau dan asri, sehingga dapat menginspirasi bagi sekolah-sekolah lainnya dan seluruh masyarakat untuk mendukung dan melakukan kegiatan One Man One Tree ini. Selanjutnya kami mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir agar tangan menjadi bersih setelah proses penanaman. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh para pemateri kami, sudah sepatutnya kita sebagai anak-anak bangsa untuk selalu menjaga lingkungan negeri yang kita cintai ini. Sebagai perwujudan akan nilai dari Ikrar Sumpah Pemuda yang pertama, di mana untuk mewujudkan rasa kecintaan dan tanggung jawab kita terhadap tanah air, kita dapat melakukannya melalui kegiatan One Man One Tree, yaitu setiap satu orang menanam satu pohon. Kita harus tanamkan pada diri kita mulai dari sekarang mengenai betapa pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Untuk itu, mari kita tegakkan sistem One Man One Tree demi terciptanya tanah air Indonesia sebagai negara yang subur dan asri. Kami harapkan melalui aksi nyata kami ini dapat mendorong kalian semua, para pemuda bangsa, untuk mencontohkan kegiatan ini.
Dengan penuh rasa bangga dan cinta terhadap tanah air, mari kita tegakkan lingkungan kita melalui kegiatan One Man One Tree. Sekian penyampaian hasil kegiatan kami mengenai penanaman pohon dengan hashtag One Man One Tree yang dihubungkan dengan ikrar Sumpah Pemuda yang pertama. Saya selaku moderator dan mewakili para rekan-rekan lainnya, kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.